Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar? Barakallah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah semua urusan dan keinginan serta cita-cita kita beserta keluarga besar. Marilah kita selalu mendoakan, selalu mensupport buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkannya. Hadirin yang berbahagia, jangan lupa subscribe yang banyak, bantu like dan bantu share serta komen yang membangun pada channel YouTube kami, YouTube kita semua, Dr. Yulian Azhari. Betapa kita sedang diramaikan oleh berita, dan ini semua adalah takdir ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana rekan kita, sahabat kita atau saudara terdekat kita yang pada saat ini sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Bapak RK, yang mana isu ini yaitu didapatkan oleh salah satu yang membongkar aib Bapak Ridwan Kamil. Nah, ini bagaimana dalam pandangan agama Islam, bagaimana dalam pandangan ulama, dalam kacamata agama seperti apa? Sudah jelas bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonni ismu inna ba'dadh-dhonni ismu. Jadi ingat, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aib orang lain, karena membuka aib seseorang itu sama dengan memakan daging darahmu sendiri. Nah, sudah jelas di dalam ajaran agama tidak boleh kita membuka aib seseorang. Apakah itu aib istri, aib suami, anak, atau saudara sendiri, sahabat sendiri, rekan-rekan tempat bekerja, dan seterusnya. Di dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam, tidak diperbolehkan membuka aib seseorang. Karena orang-orang yang membuka aib orang lain itu nanti dosanya juga akan ditanggung oleh orang yang membuka aib itu. Nah, begitu ketatnya di dalam ajaran agama Islam kita untuk selalu membuka aib orang lain. Tidak boleh, karena itu akan membuat suatu pertikaian, pertengkaran, akan menimbulkan konflik yang besar. Apalagi ini belum kita masih melihat, menunggu kebenaran berita ini. Jadi ingat, seseorang yang membuka aib orang lain itu dosanya akan ditanggung oleh orang-orang yang membuka aib itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena banyak pertanyaan media, pertanyaan netizen dan sahabat semua, bagaimana dalam kacamata agama tentang proses isu perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil ini dari seseorang yang memberitakan hal ini. Nah, kita harus melihat dulu bagaimana sikap dan perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dia menerima suatu berita, mendapatkan suatu berita, Rasulullah selalu klarifikasi terlebih dahulu ke istri tercinta, ke keluarga yang terdekat. Dalam hal ini ada istri Siti Khadijah, ada para sahabat, dan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah. Nah, artinya Rasulullah itu tidak pernah menelan informasi mentah-mentah. Rasulullah tidak pernah, apabila ada informasi itu ditelan mentah-mentah, selalu diklarifikasi terlebih dahulu. Ingat para sahabat semua, kita kalau menerima informasi jangan ditelan mentah-mentah. Lihat dulu kebenarannya, dari mana berita itu datang, adakah bukti yang memperkuat. Tetapi kalau belum ada bukti, belum ada suatu kekuatan
putusan dalam hal ini ada suatu pihak yang berwenang untuk yang memang legal atau secara sah memberikan putusan ini benar atau tidak, kita jangan terlalu mudah percaya. Karena tidak baik seseorang yang selalu dalam kehidupannya bergelimang dengan membuka aib orang lain, itu akan mendapatkan suatu ganjaran neraka jahanam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menghindarkan segala perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan keluarga besar kita. Kalau kehidupan kita selalu disibukkan dengan keluarga, dengan berita-berita atau mempergunjingkan orang lain, ini akan tidak bagus dampak dari kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Dan begitu juga orang-orang yang kehidupannya selalu disibukkan dengan kegiatan ibadah, kegiatan membantu orang lain, baik itu melalui bantuan keluarga korban bencana alam dan seterusnya, maka akan mendapatkan suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda apabila seseorang disibukkan dengan kegiatan ibadah dalam hidupnya. Hadirin yang berbahagia, sudah sepatutnya bahwa kita untuk menghindarkan atau memberhentikan kegiatan-kegiatan mempergunjingkan orang lain, siapapun orangnya, dan kita tidak boleh yaitu percaya begitu saja. Karena jelas di dalam Al-Quran berulang kali kita sampaikan, orang-orang yang selalu sibuk dengan mempergunjingkan orang lain, membuka aib orang lain, akan mendapatkan neraka jahanam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita doakan Bapak Ridwan Kamil, dia selalu sehat, dia selalu sabar dalam menerima hal ini, dan tidak boleh berputus asa. Wala ta'asu min rohillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Siapapun orangnya, bukan hanya Bapak RK saja, namun orang-orang di luar sana, kita pribadi pun tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena innallaha la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Apapun cobaan yang kita alami, apapun kondisi yang kita hadapi, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pertanyaan media bahwa bagaimana dengan kondisinya Pak RK dan istri juga akan menutup medsos, Instagram dan seterusnya. Ini sebenarnya tidak harus seperti itu. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang cinta, masyarakat Indonesia yang sayang kepada mereka, sehingga tidak harus juga untuk menutup media sosial. Karena kita melihat beliau luar biasa, cobaan yang beliau lalui, yaitu di beberapa tahun lalu Bapak RK kehilangan putra kesayangan, dan beliau cukup sabar, cukup benar-benar bersabar dan menerima kenyataan yang sangat menyedihkan. Siapapun posisi dalam hal ini, kehilangan putra kesayangan itu benar-benar harus siap lahir dan batin. Kita melihat Bapak RK kehilangan Ananda yang putra kesayangannya. Pada saat itu beliau begitu sabar dan begitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu sangat disayang oleh Tuhan. Tuhan sangat memuliakan orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala selalu beserta orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang-orang yang sabar. Dan Allah sebaliknya, Allah akan selalu menjauh dari orang-orang yang ingkar. Ingat, Allah akan selalu jauh
kepada orang-orang yang inkar. Inkar itu orang yang selalu mempergunjingkan orang lain, orang yang selalu bersifat ya rakus, orang yang selalu bersifat iri dengki kepada orang. Nah, ini orang-orang yang inkar, yang tidak sabar, sering memberikan suatu berita-berita yang tidak mengenakan, yang tidak sedap didengar oleh masyarakat, yang selalu menimbulkan konflik dan perpecahan. Nah, ini adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita semua hadirin yang berbahagia, apabila kita sabar, kita melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang yang ikhlas, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan menyembelih terhadap putra kesayangannya Nabi Ismail. Tetapi karena itu dia ikhlas karena Allah, dia ikhlas, ini perintah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim sabar, ikhlas. Subhanallah, itu diganti dengan seekor domba. Nah, inilah lambang dari keikhlasan itu, kesabaran itu. Siapapun orangnya, bukan hanya Bapak RK dan keluarga besarnya saja, semua kita di muka bumi ini, agar kita selalu bertindak ikhlas, bersikap ikhlas dalam menghadapi semua. Wahai semua umat manusia di muka bumi ini, kalau kita selalu bergelimang dengan kehidupan keikhlasan, kita selalu sadar dengan kehidupan-kehidupan yang ada di muka bumi, di hadapan kita dihadapi dengan hati yang lapang, dihadapi dengan hati yang bersih, menyikapinya, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan ingat, orang-orang yang selalu bergelimang dengan selalu membuat berita-berita kisruh, menimbulkan konflik di tengah masyarakat, itu bukan warga negara yang baik, melainkan orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua rekan-rekan kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kekuatan yang super dari Allah. Dan begitu juga kita selaku manusia, selaku sahabat, selaku warga negara yang baik, untuk melatih diri kita, menanamkan pada diri kita dan keluarga kita supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan, yaitu menyebarkan berita-berita atau menyampaikan berita-berita negatif yang tidak enak didengar masyarakat, karena akan menimbulkan perpecahan dan pertikaian di negara kita yang tercinta ini. Maka dari itu, kita berharap kita menjadi seorang yang selalu memberikan kabar-kabar gembira kepada masyarakat Indonesia. Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan keji yang selalu membongkar aib orang lain, bisa aib keluarganya, istrinya, suaminya, itu tidak boleh. Karena jelas di dalam ajaran agama Islam ancamannya adalah neraka jahanam. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu pun penuh dengan nafsu setan, dengan keegoan dan seterusnya, itu hasilnya akan merugikan diri kita dan merugikan keluarga besar kita. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas, kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ganjaran pahala seluas langit dan bumi. Dan sebaliknya, apabila yang kita lakukan itu selalu menyusahkan orang, informasi yang kita berikan selalu menyusahkan orang, membuat konflik di tengah masyarakat banyak, menjadikan dengan berita itu dapat menjadikan pertikaian yang besar. Nah, orang-orang yang
menyampaikan berita-berita yang tidak baik ini, itu adalah tergolong orang-orang yang munafik, tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bisa menyikapi semua, membawa diri kita dan keluarga besar kita terhindar dari perbuatan membuka aib orang lain atau mempergunjingkan orang lain. Ingat, Allah selalu memuliakan orang-orang yang selalu lebih baik bersikap diam dan selalu menyejukkan hati orang lain. Jangan lupa bantu subscribe yang banyak channel YouTube kami, Dr. Yulen Azhari, yang selalu insya Allah, bismillah, atas izin Allah, selalu membantu rekan-rekan kita yang sedang mendapat kesulitan dan musibah. Kita bantu support dan bantu doakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.